Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Immanuel terjaring dalam operasi senyap dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, dalam operasi senyap ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Penangkapan ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Dan saat ini Noel sudah berada di KPK. Ia terjaring dalam operasi senyap terkait kasus dugaan pemerasan sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, sementara itu KPK menyita 7 motor dari OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Selain motor, KPK juga menyita 15 mobil sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan yang menjaring Wamenaker Immanuel Ebenezer. Seperti yang Anda lihat kan, ini adalah visual ketika KPK memamerkan seluruh kendaraan yang disita di lobi dan halaman depan KPK beberapa saat yang lalu. Ya, dan berikut pernyataan juru bicara Komisi Pemberantasan KPK terkait operasi tangkap tangan Wakil Menteri Tenaga Immanuel Ebenezer. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang diamankan yaitu 22 unit, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Ya, dalam kegiatan tangkap tangan ini tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi, baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Kendaraan dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara? Iya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Sementara itu, politikus Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa Presiden tidak akan melindungi bila ada pembantu-pembantunya yang melakukan tindakan tidak terpuji. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi. Sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji, demikian. Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenaker sendiri yang dipandang oleh Bang Nasi seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Tenaga Kerja ya selama ini, karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya.
Menanggapi terjaringnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan KPK, Menteri Tenaga Kerja Yasir Limpo menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan. Keluarga Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi karena kedua orang tuanya menjalani perawatan medis. Menurut kerabat, Raya kerap bermain di lantai tanah di kolong rumah panggung milik orang tuanya sejak berusia 2 tahun. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Rumah panggung berukuran 4x2 di Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang menjadi tempat tinggal Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi. Orang tua Raya, Udin dan Endah, kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa di Cimahi, Bandung. Menurut kerabat, di lantai tanah atau di kolong rumah panggung inilah Raya biasa bermain bersama anak-anak seumurannya. Kerabat juga mengungkap, meski sering diobati ke posyandu setempat, Raya tidak diketahui cacingan, hanya gangguan paru-paru yang dideritanya sejak usia 2 tahun. Keadaannya emang nggak seperti anak pada umumnya. Emang ada kelainan dari bayi, jalannya juga baru ya. Emang suka di tanah, di rumah juga emang kesehariannya di tanah kan, itu kata orang tua anteng gitu. Emang suka cerik gitu, hoyongna ameng gitu, kadang ke atas main, kadang emang suka main di tanah, main ke kolong. Raya meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan aktivis kemanusiaan dan founder Rumah Teduh dan Peaceful Land, Ibu Iin Ahsin, dan juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Bapak Andi Rahman. Assalamualaikum, selamat sore Bu Iin, Pak Andi. Selamat sore. Ya, saya langsung izin ke Bu Iin terlebih dahulu. Ibu, ini kita tahu
ini tamparan keras ya Bu untuk kita semua, termasuk Dinas Kesehatan setempat dan juga pemerintah. Bagaimana mereka harus hadir, bukan hanya bicara angka tapi kesejahteraan, keberpihakan nyata terhadap rakyat. Yang menarik bagaimana relawan yang menolong ini, bukan pemerintah. Ibu In boleh cerita bagaimana sebenarnya kondisi Raya saat ditemukan dan apa kendala Bu In? Iya, kondisinya udah kritis ya, udah nggak sadar. Jadi yang memang kami dengar sebelumnya, sebelum pihak keluarga ngontak kita tanggal 13 Juli, itu pagi hari 13 Juli Raya itu sempat dibawa ke klinik karena kondisinya memang mulai turun. Naik motor ke klinik terdekat dan di klinik itu sempat diinfus 1 labu. Kemudian memang dipulangkan dan disarankan untuk dirujuk ke dokter anak. Jadi agak berbeda nih informasi yang kami temukan. Bukan dirujuk ke rumah sakit, disarankan untuk ke rumah sakit tidak, tapi keluarganya selaporan kepada kami bilangnya dirujuk ke dokter anak aja. Di situ saya udah berpikir kalau anak dalam kondisi kritis lalu pihak klinik meminta dirujuk ke dokter anak, mereka memikirkan nggak ke dokter anaknya naik apa? Bahkan mereka sadar betul ketika Raya di klinik itu harus bayar 600.000 dan ternyata mereka nggak punya uang, cuma bisa bayar 100.000. Tapi pihak klinik alhamdulillah membebaskan. Ketika menyarankan untuk datang ke dokter anak, kan harusnya sudah dipikirkan ya, bayarnya pakai apa? Kan semua tahu Raya itu tidak punya kartu identitas apapun. Jadi hanya memberikan saran, tapi tidak langsung mengambil action. Alhamdulillahnya, ketika kemudian Raya dibawa pulang lagi, karena kemudian tidak bisa pergi ke dokter anak, salah satu kerabatnya, sebetulnya kerabatnya Raya yang kontak kami itu sempat kita tolong juga dan pernah tinggal di Rumah Teduh, sebagai pasien juga. Jadi mereka kontak Rumah Teduh dan kemudian hari itu juga, siang itu kita ambil ke rumahnya. Di rumah kondisinya sudah nggak sadar, kita cek saturasi udah rendah, kemudian kita pasangin oksigen, langsung kita bawa, nggak pakai mikir-mikir panjang harus dibawa kemana, kita pikirnya bawa ke rumah sakit RSUD di Sukabumi. Oke, dan di Sukabumi juga langsung masuk PICU tuh, nggak lama langsung masuk PICU. Ibu, sebelumnya ada informasi apa bahwa belum pernah Raya mendapat perawatan medis sebelumnya karena tadi tidak ada BPJS dan keterbatasan ekonomi ya Bu? Pak, yang saya dapati kenyataannya ketika kami datang itu Raya tuh belum pernah dibawa ke puskesmas loh. Selama ini dibawanya ke klinik, jadi ke puskesmas itu belum pernah. Baik. Saya langsung ke Pak Andi. Pak Andi, bahwa ketika kita ada banyak vaskes ya Pak, Sukabumi tidak jauh dari Jakarta, tidak jauh dari Bandung. Bagaimana Dinas Kesehatan setempat Pak melihat kasus ini? Karena walaupun tadi saya baca bahwa Kepala Dinas sudah minta maaf ya Pak, tapi mungkin jadi perhatian kita bersama bagaimana harusnya pemerintah dan ya vaskes tadi bisa hadir Pak untuk menjangkau rakyat yang kondisinya luar biasa ekstrim ini Pak. Ya, terima kasih Bung Juno. Saya turut prihatin ya dengan kejadian ini dan merupakan cambuk lah buat kami sebagai pelayanan publik, ya, khususnya di lingkup bidang kesehatan Dinas Kabupaten Sukabumi. Dengan kejadian yang luar biasa menurut kami, ini kejadian pertama Bu dari semenjak ya saya tahu puluhan tahun baru ada bayi meninggal dengan penyakit kecacingan, yang tentunya kecacingan ini yang semestinya secara prosedural ataupun secara pelayanan tidak perlulah sampai ke tingkat kematian gitu ya. Ya saya sampaikan memang betul ini sejak orang tua ibunya melahirkan di Puskesmas Cicurug, kemudian itu lahir di Puskesmas Cicurug dengan tidak punya identitas Bu, tidak punya identitas, tidak punya KTP KK dan apalagi BPJS ya. Nah, terdeteksinya Raya ini di bawah garis merah itu sebenarnya di sistem PPGBM itu 6 bulan Bu. Ya, sudah ditemukan sampai usia 14 bulan itu masih BGM. Ya, tapi di proses itu sudah beberapa kali kita melakukan pelayanan ya, artinya tata kelola untuk bayi gizi buruk ini gitu Bu. Nah, diantaranya ya ada PMT, kemudian ada juga pemeriksaan ya baik di Posyandu
Nah, yang kami telusuri kemarin melakukan pemeriksaan, kepala puskesmas, dokter puskesmas, bidan desanya telah kami audit. Ya, kami menerima informasi bahwa memang raya ini ke Posyandu itu artinya selang-selang gitu, Bu. Jadi tidak tiap bulan. Nah, terus bagaimana kaitan dengan penanganan lainnya kayak pemberian vitamin A atau obat cacing? Setiap tahun program pemerintah itu ada yang namanya pemberian obat cacing 1 tahun 2 kali setiap 6 bulan, termasuk vitamin A. Nah, kemudian apakah yakin raya ini minum obat cacing? Nah, itu yang jadi sekarang menjadi cambuk buat kita perhatian. Tata laksana pemberian obat itu kalau di Posyandu itu diberikan obat vitamin A dulu karena tidak bisa bersamaan. Nah, obat cacingnya itu dibawa oleh yang mengantarnya, yang mengasuhnya, yang mengantar ke Posyandu. Dan termasuk tanggal 25 Februari ya, raya ini mendapatkan vitamin sama obat cacingnya gitu. Cuman ya saya tidak meyakini bahwa obat cacing diminum atau tidak. Nah, itu yang sangat menyayangkan ya buat kami. Nah, kemudian untuk kronologis yang Ibu terima kasih ini dari Rumah Teduh yang buat kami ya satu kebanggaan ataupun satu keprihatinan juga, Bu, buat kami saat introspeksi ya. Karena gini, Bu, yang kami temukan dalam audit kami, karena punten saya sebagai sekretaris itu sebagai pelaksana Satuan Pengawas Internal. Ya, siap. Ya, izin waktunya terbatas sekali karena kita akan azan. Tapi tadi poinnya sudah dapat ya, Pak. Terima kasih untuk kinerjanya. Tapi semoga ini kasus terakhir, Bapak. Karena sebenarnya kesehatan itu katanya hak untuk semua orang sih, Pak ya. Bukan hanya segelintir orang. Terima kasih Bu Iin juga, Pak Andi, sehat-sehat semuanya. Bos, ya Allah, bos. Pimen ke, aduh. Waspada kabelnya. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah bangunan usaha dan rumah di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat warga dan pedagang sekitar panik. Mereka mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios, kemudian merambat ke bangunan lainnya. Dari lukisan frame. Oh, iya. Kios frame. Iya, frame. Nah, itu api dari lantai berapa tadi? Lantai atas, lantai 2. Lantai 2. Diduga itu dia korsleting atau apa? Saya kurang tahu, kalau itu kurang tahu. Fotonya ada api atau ada api aja. Iya. Api udah gede aja. Bangunannya ada berapa yang bakar tadi? Sekarang. Kalau di depan itu ada 4 ya. 4 kios. Setelah berjibaku 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, dalam operasi senyap ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Penangkapan ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitro Rocayanto. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini Noel sudah berada di KPK. Immanuel terjaring dalam operasi senyap terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sementara
Sementara itu KPK menyita 7 motor dari OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Selain motor, KPK telah menyita 15 mobil sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan yang menjaring Wamenaker Immanuel Ebenezer. KPK memamerkan seluruh kendaraan yang disita di lobi dan halaman depan KPK. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di gedung KPK. Selamat sore Jessica, ada update terbaru apa soal penangkapan Immanuel Ebenezer? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa, untuk terkait update terbaru dari operasi tangkap tangan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan yaitu Immanuel Ebenezer, bahwa memang informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo mengatakan bahwa saat ini sudah ada 14 orang yang telah diamankan oleh KPK atas operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Rabu malam, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2025. Yang mana informasinya bahwa OTT ini dilakukan yaitu merujuk kepada dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengadaan sertifikasi K3. Yang mana juga tadi Reni dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sekitar pukul 5 kurang waktu Indonesia Barat, KPK telah memperlihatkan sejumlah barang bukti yaitu dengan total 22 kendaraan bermotor dengan detail 15 kendaraan roda 4 dan juga ada 7 kendaraan roda 2, dan juga ada informasi tambahan, ada juga uang sitaan. Tetapi untuk informasi detail berapa jumlahnya yang disita, uang nominal uangnya, kami belum mendapatkan informasi karena memang informasinya seluruh dari kronologis lalu juga pendalaman dari kasus ini pun masih dalam proses pemeriksaan terhadap 14 orang yang telah diamankan atas OTT ini. Lalu juga Reni dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang tadi kami melihat ada beberapa kendaraan bermotor yang mewah. Ada untuk kendaraan roda 2 kami melihat ada Ducati, lalu juga ada Vespa, dan sementara untuk roda 4 ada kami melihat Jeep Country, lalu juga ada Suzuki Jimny Little D, yang mana ini memang untuk kisaran harganya memang sangat fantastis, dan juga memang ini bisa dapat dikatakan kendaraan mewah. Sementara kami akan terus memantau apakah malam hari ini akan dilakukan konferensi pers, karena memang kami sempat bertanya kepada juri bicara Budi Prasetyo bahwa menyatakan untuk detail pelaksanaan konferensi pers dari OTT ini atau adapun adanya penetapan tersangka atau lainnya, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Sementara itu, Reni. Terima kasih Jessica atas laporan Anda dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali Jessica. Dan pemirsa, berikut pernyataan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo terkait operasi tangkap tangan Wakil Menteri Tenaga Immanuel Ebenezer. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang diamankan yaitu 22 unit, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Ya, dalam kegiatan tangkap tangan ini tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi baik di Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. Kalau OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara? Iya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa Presiden tidak akan melindungi bila ada pembantu-pembantunya yang melakukan tindakan tidak terpuji.
Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji, demikian. Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenakes sendiri yang dipandang dari Bang Nasir seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Tenaga Kerja ya selama ini, karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya. Demikian. Ya, menanggapi terjaringnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan KPK, Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian. Istana merespon operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Jika terbukti bersalah, maka Ebenezer akan secepatnya diganti oleh Presiden. Kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan
keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Salah satu pejabat, karena ini wakil ya, kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian, kan bisa misalnya penjabat sementara atau mungkin penugasan khusus dan mungkin ad interim atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apakah akan diganti, nanti kita lihat ininya. Bapak segera akan mengumpulkan para pejabat atau menteri juga Pak karena atas kejadian ini Pak? Enggak, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil, enggak begitu. Pejuang Palestina menargetkan markas komando dan kontrol militer Israel di sebuah sekolah di kawasan Al-Zaitun, Gaza. Mereka pun menembakkan rentetan peluru mortir ke arah pasukan IDF. Brigade Al-Quds merilis rekaman detik-detik saat pasukannya membombardir markas tentara Israel IDF di sebelah tenggara kawasan Al-Zaitun di kota Gaza. Awalnya, Brigade Al-Quds mengintai aktivitas di sekolah Al-Furqan Gaza yang dijadikan sebagai markas komando dan kontrol militer Israel. Terdapat seorang tentara Israel yang sedang santai beraktivitas di sekolah yang dijadikan markas tersebut. Nampak pula tank Israel yang tengah terparkir di sekitar sekolah. Selain itu, di sisi lain sekolah terdapat sekelompok tentara dan sejumlah kendaraan militer Israel. Brigade Al-Quds pun kemudian menembakkan rentetan peluru mortir ke arah markas IDF di sekolah Al-Furqan. Kepulan asap nampak membumbung tinggi saat peluru mortir pejuang Palestina itu mengenai sasaran. Pejuang Palestina membombardir sekumpulan tentara Israel menggunakan mortir dan rudal jarak pendek. Hal ini dilakukan di tengah memanasnya situasi di Gaza. Brigade Al-Aqsa merilis rekaman detik-detik serangan yang mereka lakukan terhadap pasukan militer Israel. Mereka menargetkan markas tentara Israel IDF serta sekumpulan pasukan militer Israel di garis depan. Dalam operasi tersebut, mereka menembaki sekelompok tentara Israel dengan menggunakan peluru mortir 60 mm. Brigade Al-Aqsa juga menggunakan rudal jarak pendek untuk menyerang pasukan Zionis Israel. Penyerangan ini dilakukan di tengah memanasnya situasi di Gaza, di mana Israel mulai melakukan langkah awal untuk mengambil alih kota Gaza. Puluhan warga Israel di Tel Aviv berunjuk rasa menuntut dihentikannya genosida di Gaza. Mereka juga menuntut pembebasan sandera yang masih ditawan di Gaza. Puluhan warga Israel melakukan aksi unjuk rasa di Tel Aviv Rabu waktu setempat. Ada sejumlah tuntutan yang mereka suarakan, diantaranya penghentian genosida di Gaza serta pembebasan sandera yang masih ditawan di Gaza. Tak hanya itu, para demonstran juga menentang adanya Yayasan Kemanusiaan Gaza dan menuntut agar organisasi tersebut dibubarkan. Mereka menilai Yayasan Kemanusiaan Gaza merupakan jebakan, sebab ada lebih dari 1.000 orang dibunuh pasukan Israel di sejumlah lokasi distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza. Meski demikian, unjuk rasa tersebut juga menuai protes dari warga setempat. But most of the days for almost 3 months now have been insane. There are many documentations of this, of how people are running and being shot at.
it's insanity. This is not how humanitarian end works. GHF knows it, Israel knows it, and it continues to support this monstrosity. It must stop now. Pada unjuk rasa itu, nampak sejumlah demonstran diamankan oleh polisi Israel. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara Hari Juang Polri di Surabaya. Dalam peringatan itu, Kapolri sekaligus meresmikan patung pahlawan nasional M. Yasin yang merupakan tokoh proklamasi polisi pasca kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara Hari Juang Polri yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Upacara digelar di Monumen Perjuangan Polri Jalan Raya Darmo, Surabaya yang diikuti pejabat utama Mabes Polri, Polda Jatim, serta seluruh jajaran Kapolres. Upacara ini merupakan peringatan kedua sejak ditetapkan sebagai Hari Juang Polri dan dilaksanakan serentak baik di Mabes Polri maupun seluruh Polda di Indonesia. Peringatan Hari Juang Polri kali ini dilakukan pemutaran film dokumenter kisah singkat dan peresmian patung M. Yasin di kawasan Simpang Jalan Raya Darmo, Surabaya sebagai tokoh proklamasi polisi yang merupakan cikal bakal berdirinya Kepolisian Republik Indonesia dalam masa perjuangan pada tahun 1945. Hal ini merupakan peringatan Hari Juang yang kedua kalinya diselenggarakan. Sejak tahun kemarin, pada tahun 2024 kita menyelenggarakan yang pertama kali. Tema Hari Juang Polri ke 2025 tahun ini adalah dengan semangat Hari Juang, polisi untuk masyarakat menuju Indonesia maju. Peringatan Hari Juang Polri pada tahun ini mengangkat tema dengan semangat Hari Juang Polri untuk masyarakat menuju Indonesia maju. Peringatan Hari Juang Polri diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan Polri semakin maju dan menjadi pengayom masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 3, 2, 1. Sekali lagi. Kebakaran hebat melanda bangunan tempat tinggal karyawan Air Mineral Jalan Mangga Besar 5, Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 1. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Seorang warga tewas usai terjatuh dari mobil pengeras suara mirip sound horeg saat mengikuti Karnaval Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Brebes, Jawa Tengah. Korban diduga terjatuh saat sedang membetulkan tali sepatu yang terlepas. Kaki korban terpeleset hingga jatuh ke jalan aspal. Kebakaran sumur minyak rakyat ilegal di Blora, Jawa Tengah masih belum padam. Medan yang sulit diakses dan tingginya tekanan gas dari sumur menambah kesulitan proses pemadaman. Polisi telah memeriksa 12 saksi dan akan menindak tegas warga yang masih nekat mengebor sumur secara mandiri tanpa izin. Pemirsa, polisi meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuhan seorang kepala cabang bank plat merah di Cempaka Putih, MIP. Polisi masih memburu satu lagi pelaku yang diduga kuat adalah sang eksekutor. Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan dalam keadaan terlakban di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui seorang kepala cabang bank plat merah di Cempaka Putih, Jakarta berinisial MIP. Polisi masih memburu satu lagi pelaku yang diduga kuat adalah sang eksekutor. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi terikat lakban Kamis pagi. Jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah menggembalakan hewan ternak. Warga kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak desa setempat dan meneruskannya ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi.
Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangi TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Ya, itu ya. Oleh petugas, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Kasusnya kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memburu pelaku pembacokan jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Satreskrim Polres Grobogan telah memeriksa 8 orang saksi untuk mendalami kasus pembacokan terhadap jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan seluruh barang bukti, seperti sepeda motor korban serta baju yang digunakan korban saat dianiaya pelaku. Rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP juga telah dibawa Satreskrim Polres Grobogan. Kepolisian telah melakukan analisa terhadap rekaman CCTV, namun hingga kini belum menemui titik terang. Polisi sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor, namun motif pelaku masih diselidiki. Sampai dengan saat ini, saksi yang kita lakukan pemeriksaan sejumlah 8 orang. Kemudian kita melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kami juga melakukan analisa terkait CCTV yang berada di sekitaran TKP. Namun sejauh ini dari analisa CCTV tersebut belum ada yang mengarah langsung pada tindakan atau terjadinya tindak pidana tersebut. Namun tim sedang berusaha untuk mencari yang menjadi pelaku yang harus bertanggung jawab sehingga membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Berdasarkan analisa pemeriksaan terhadap korban mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam. Saat ini korban tengah menjalani pemulihan di Semarang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, merayakan semangat kemerdekaan, DPD Partai Perindo Jakarta Timur menggelar turnamen kemerdekaan futsal dan senam. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan keakraban antar kader partai yang dikenal dengan Partai Kita Bersama Masyarakat. Dalam merayakan semangat kemerdekaan Indonesia yang ke-80, DPD Partai Perindo Jakarta Timur menggelar turnamen kemerdekaan futsal dan senam di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaksanaan kegiatan yang pesertanya diikuti oleh pemuda dan ibu-ibu ini berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dan penuh semangat sportivitas. Kita dari DPD Perindo Jakarta Timur mengundang DPC-DPC dan plus ranting-rantingnya juga untuk ikut dalam kegiatan kita. Untuk perayaan 17 Agustus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan keakraban kita untuk memperingati kemerdekaan 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia yang ke-80. DPD Partai Perindo Jakarta Timur berharap di usia yang ke-80 ini, bangsa Indonesia semakin maju, bersatu, berdaulat, dan rakyatnya sejahtera. Dari Jakarta, Naura Syafiqoh, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, penerbangan perdana Sustainable Aviation Fuel berbahan bakar used cooking oil atau minyak jelantah resmi diluncurkan. Penerbangan ini dilakukan dengan rute penerbangan Jakarta-Bali di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pertamina mencatat sejarah baru dengan meluncurkan penerbangan perdana Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku minyak jelantah. Penerbangan ini dilakukan dengan rute penerbangan Jakarta-Bali. Adapun peluncuran yang berlangsung di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten turut dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah dan jajaran Pertamina Group. Pertamina Sustainable Aviation Fuel merupakan wujud nyata komitmen Pertamina untuk mencapai swasembada energi dan mendukung transisi energi hijau.
Pertamina SAF merupakan bahan bakar pesawat berkelanjutan yang dihasilkan melalui teknologi co-processing antara kerosen dan used cooking oil atau minyak jelantah. Pertamina SAF telah sukses diproduksi di kilang Pertamina RU4 Cilacap dan merupakan pengembangan pertama di Indonesia yang memenuhi standar kualitas internasional DEVSTAN 91091. Kita memiliki ekosistem yang terintegrasi, mulai dari penyiapan bahan bakunya, used cooking oil, kemudian produksi nasionalnya di kilang Pertamina, kemudian commercial and tradingnya di seluruh Indonesia, dan nanti juga cita-citanya kita akan menjadi hub untuk ekspor used cooking oil ini ke seluruh dunia, dan nantinya Pertamina SAF juga sudah tersertifikasi oleh Renewable Energy Directive European Union atau RED EU. Seluruh sertifikasi yang diperoleh merupakan bukti bahwa rantai pasok Pertamina SAF telah memenuhi standar berkelanjutan global serta dapat digunakan dalam penerbangan internasional. Selain itu, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Dari Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sejumlah musisi nasional menghadiri rapat DPR bersama pemerintah membahas manajemen royalti musik yang belakangan menjadi perbincangan. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengungkap penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Dasko mengatakan penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Kesepakatan ini diambil setelah pihaknya menggelar rapat konsultasi membahas royalti lagu bersama pemerintah, lembaga manajemen kolektif nasional, hingga para musisi. Dasko mengatakan semua pihak juga sepakat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang tersebut ditargetkan selesai dalam 2 bulan. Isu royalti musik dan sikap pelaku usaha sedang menjadi perhatian publik menyusul adanya aturan atau kewajiban membayar royalti bagi pelaku usaha seperti kafe dan restoran. Sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan. Pemirsa, penerbangan perdana Sustainable Aviation Fuel berbahan bakar used cooking oil atau minyak jelantah resmi diluncurkan. Penerbangan ini dilakukan dengan rute penerbangan Jakarta-Bali di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pertamina mencatat sejarah baru dengan meluncurkan penerbangan perdana Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku minyak jelantah. Penerbangan ini dilakukan dengan rute penerbangan Jakarta-Bali. Adapun peluncuran yang berlangsung di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten turut dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah dan jajaran Pertamina Group. Pertamina Sustainable Aviation Fuel merupakan wujud nyata komitmen Pertamina untuk mencapai swasembada energi dan mendukung transisi energi hijau. Pertamina SAF merupakan bahan bakar pesawat berkelanjutan yang dihasilkan melalui teknologi co-processing antara kerosen dan used cooking oil atau minyak jelantah. Pertamina SAF telah sukses diproduksi di kilang Pertamina RU4 Cilacap dan merupakan pengembangan pertama di Indonesia yang memenuhi standar kualitas internasional DEVSTAN 91091. Kita memiliki ekosistem yang terintegrasi, mulai dari penyiapan bahan bakunya, used cooking oil, kemudian produksi nasionalnya di kilang Pertamina, kemudian commercial and tradingnya di seluruh Indonesia, dan nanti juga cita-citanya kita akan menjadi hub untuk ekspor used cooking oil ini ke seluruh dunia, dan nantinya Pertamina SAF juga sudah tersertifikasi oleh Renewable Energy Directive European Union atau RED EU. Seluruh sertifikasi yang diperoleh merupakan bukti bahwa rantai pasok Pertamina SAF telah memenuhi standar berkelanjutan global serta dapat digunakan dalam penerbangan internasional. Selain itu, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Dari Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.